Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Aula dari program studi ilmu pemerintahan. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah konflik dan resolusi dengan dosen pengampu M. Yusuf Esos MIP. Baiklah, selanjutnya dalam video ini akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian konflik. Yang kedua, dampak dan penyebab konflik. Yang ketiga, aktor konflik. Yang keempat, dinamika konflik. Dan yang kelima adalah konflik kebijakan. Apa sih konflik itu? Konflik, secara etimologi, konflik berasal dari bahasa Latin configere yang berarti saling memukul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, konflik sendiri didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik juga didefinisikan sebagai kondisi di mana yang saling bertabrakan, berbedaan, pendapat, atau cara pandang tidak sesuai, terjadi perseteruan, perkelahian, dan interaksi yang bertentangan sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan di antara beberapa orang, kelompok, atau organisasi. Konflik dapat terjadi dalam kondisi apapun, tidak terbatas oleh tempat, waktu, dan subjek. Sedangkan Antonius 2002 menjelaskan konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain di mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat apapun dalam hubungan antar pribadi. Secara umum, konflik dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi tanpa adanya keharmonisan, suatu kondisi di mana terjadi suatu pertentangan, suatu kondisi di mana terjadi tidak ada kesepakatan, dan suatu kondisi yang dinamis atau konflik tergantung perkembangan lingkungan strategis. Selanjutnya yaitu bentuk dan jenis konflik. Bentuk konflik terbagi menjadi dua, yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dalam suatu komunitas wilayah negara yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Unsur utama yang mendorong terjadinya konflik horizontal adalah kepentingan primordial yang meliputi unsur agama, etnis, kebudayaan, dan kelompok kepentingan lainnya. Sebagai contoh, yaitu tawuran antar siswa dan konflik ojek online dan ojek pangkalan di mana memiliki kedudukan yang sama. Sedangkan konflik vertikal yaitu perselisihan atau pertentangan antar kelompok yang berkuasa terhadap kelompok yang dikuasai, kelompok yang memerintah terhadap kelompok yang diperintah, serta pertentangan antar kelas yang ada di masyarakat. Sebagai contoh yaitu konflik antar buruh dengan negara atau pemerintah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konflik. Yang pertama yaitu konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan atau perselisihan karena perbedaan kepentingan dan juga karena perbedaan strata sosial di masyarakat. Konflik politik. Konflik politik muncul selalu berkaitan dengan persaingan perebutan kekuasaan di dalam suatu negara atau di dalam suatu masyarakat. Selanjutnya yaitu konflik sosial ekonomi yang merupakan konflik yang terjadi karena perebutan penguasaan sumber daya ekonomi yang dikarenakan ketimpangan struktural yang diciptakan oleh sistem politik dari pemerintahan yang sedang berkuasa. Konflik budaya. Konflik budaya adalah konflik yang berhubungan dengan perbedaan pendidikan, nilai, dan norma yang dianut oleh kelompok masyarakat dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah negara. Bentuk konflik juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konflik potensial atau laten dan konflik terbuka atau manifest. Konflik potensial atau laten merupakan konflik yang tidak nampak ke permukaan. Namun, konflik ini pada suatu saat akan membahayakan seperti dendam, bullying, desas-desus, dan galau. Sedangkan konflik terbuka yaitu konflik yang nyata luas dan dapat diketahui oleh segenap anggota masyarakat di mana konflik itu terjadi, seperti berdebat, perkelahian, perang, demo, dan tawuran. Aktor konflik. Aktor konflik adalah pihak, orang-orang, kelompok, maupun organisasi yang terlibat dalam konflik. Ada yang memiliki pengaruh, kepentingan, atau peran dan kekuasaan dalam konflik. Penyebab dan dampak konflik. Penyebab konflik
Menurut KON 1971, konflik disebabkan dua hal. Yang pertama, kemajemukan horizontal, yaitu masyarakat majemuk secara kultur seperti suku, bangsa, agama, bahasa, dan masyarakat majemuk secara horizontal sosial, dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. Kedua, kemajemukan vertikal seperti struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Menurut Pigay dan Natalis 2001, konflik bisa muncul dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal muncul dari dalam diri orang, kelompok, masyarakat, organisasi maupun negara itu sendiri, sehingga penyelesaiannya membutuhkan hal-hal yang bersifat kekeluargaan. Sedangkan faktor eksternal muncul ketika orang, kelompok, masyarakat, organisasi maupun negara itu sendiri, sehingga penyelesaiannya berbelit-belit, sehingga bisa melalui perundingan atau dialog hingga penyelesaian atau kekerasan, sebab masing-masing pihak ingin mempertahankan atau memperebutkan sesuatu yang diinginkan. Bisa ditarik kesimpulan, penyebab utama konflik meliputi adanya perbedaan kepentingan, perbedaan pengertian dan pemahaman, perbedaan cara pandang, ketidakjelasan tujuan, dan perbedaan keyakinan, perubahan situasi baru, perbedaan sifat dan nilai dan resepsi, serta adanya perbedaan kebudayaan. Selanjutnya ialah dampak konflik. Faktor yang mempengaruhi dampak dari suatu konflik meliputi skala konflik, lokus konflik, dan tingkatan konflik. Skala konflik semakin luas, skala konflik semakin kompleks dampak negatif yang ditimbulkan. Sedangkan lokus konflik semakin luas, lokus konflik semakin banyak yang terlibat, sehingga semakin banyak yang merasakan dampak negatifnya. Dan yang terakhir, tingkatan konflik. Semakin tinggi tingkatan konflik, semakin sulit dan kompleks masalah yang ditimbulkan. Dampak negatif konflik. Dampak negatif konflik dapat menyebabkan retaknya hubungan antar kelompok, sehingga munculnya disintegrasi sosial, hingga kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Perubahan kepribadian individu dari yang semula sopan menjadi kasar dan tidak ramah, sehingga munculnya tidak aksi balas dendam dan perpecahan, hingga timbulnya aksi kekerasan. Secara umum, dampak positif konflik seperti meningkatkan solidaritas antar individu atau antar kelompok, membantu menciptakan norma baru di dalam masyarakat, adanya penyelesaian norma sosial di masyarakat, dan hingga termotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting oleh masyarakat dan meningkatkan efektivitas dalam organisasi, perusahaan atau masyarakat sebagai penyeimbang dari berbagai kekuatan yang ada. Selanjutnya kita akan membahas pohon konflik. Pohon konflik merupakan alat analisis konflik dengan gambar sebuah pohon untuk membantu mengurutkan isu-isu pokok suatu konflik dengan cara mengidentifikasikan tiga hal, yaitu inti suatu masalah, mengetahui sebab-sebab awal terjadinya konflik, dan dampak yang muncul sebagai akibat dari konflik yang terjadi. Selanjutnya adalah dinamika konflik. Dinamika konflik yaitu berarti berbicara tentang akar, sebab, dan tensi konflik atau perkembangan suatu konflik yang terjadi. Pada bagian ini menggambarkan dinamika konflik yaitu prakonflik, konflik, dan pasca konflik. Pada saat konflik terjadinya penaikan suatu konflik yang disebut eskalasi, sedangkan penurunan pada saat konflik yaitu disebut deskalasi. Selanjutnya adalah konflik kebijakan, yaitu konflik terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, di mana kebijakan tersebut juga telah menimbulkan polemik yang diyakini dapat merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Konflik ini timbul dikarenakan masing-masing individu atau aktor memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga mempunyai karakter, tujuan, visi maupun gaya yang berbeda-beda, dan ketidakmampuan memuaskan semua pihak. Sebagai contoh, konflik kepentingan dalam kebijakan reklamasi kawasan Teluk Benoa Provinsi Bali. Konflik kepentingan ini terjadi karena keluarnya peraturan Presiden nomor 51 tahun 2014 yang dianggap tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan Perda di Bali dan konsep pembangunan Trihita Karana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada konflik kepentingan antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam kebijakan reklamasi Teluk Benoa. Upaya penyelesaian konflik telah dilaksanakan oleh pemerintah, namun dianggap kurang maksimal. Maka untuk itu,
Untuk mengatasi terjadinya konflik dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh stakeholder, haruslah melibatkan berbagai pihak-pihak dan terbuka umum untuk guna mendengarkan aspirasi masyarakat yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut, sehingga dapat mengartikulasi semua kepentingan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.